Oke, Assalamualaikum. Jadi kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai manajemen dalam agribisnis dan bentuk organisasi agribisnis. Jadi, apa sih manajemen dalam agribisnis itu? Pada prinsipnya, setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia untuk mencapai suatu tujuan tertentu selalu berupaya agar kegiatan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif serta efisien. Untuk mencapai tujuan tersebut, manusia tentunya tidak bisa melakukannya sendirian karena keterbatasan manusia. Maka dari itu perlu melibatkan orang lain untuk ikut bekerja sama sehingga terbentuk suatu kelompok kerja, baik formal maupun informal. Jadi suatu kegiatan bekerja sama antara orang-orang untuk mencapai suatu capaian bisa disebut sebagai manajemen. Manajemen agribisnis pada prinsipnya adalah penerapan manajemen dalam sektor agribisnis itu. Jadi, mengapa sih kita membutuhkan manajemen dalam sektor agribisnis? Yang pertama adalah keberagaman jenis agribisnis. Keanekaragaman jenis pekerjaan mulai dari hulu sampai hilir memaksa untuk membutuhkan manajemen supaya bisa menangani jenis-jenis agribisnis tersebut. Yang kedua adalah besarnya pelaku agribisnis yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia. Yang ketiga, agribisnis terkait dengan petani. Usaha agribisnis saat tidak langsung maupun langsung berkaitan dengan petani itu. Yang keempat adalah skala agribisnis, mulai dari skala kecil sampai dengan perusahaan besar. Yang kelima adalah persaingan usaha yang ketat, khususnya usaha kecil yang penjualnya banyak namun memiliki pembeli yang sedikit. Yang keenam, produksi agribisnis adalah bisnis yang sangat tergantung dengan musim. Dikarenakan mayoritas komoditas pertanian memiliki siklus waktunya tersendiri. Contohnya seperti padi yang penanamannya pada musim hujan. Yang ketujuh adalah realitas agribisnis yang dijalankan oleh para petani serta keluarganya. Dan yang ke-8 atau yang terakhir adalah falsafah cara hidup atau the way of life yang selalu dibandingkan lebih tradisional atau konvensional dibandingkan jenis bisnis lainnya. Yang kedua adalah sistem manajemen agribisnis. Pengertian sistem manajemen agribisnis. Manajemen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengoordinasian, dan pengawasan atas sumber daya, terutama sumber daya manusia, untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi, sistem manajemen agribisnis merupakan sistem kegiatan agribisnis yang kegiatannya dikerjakan berdasarkan fungsi-fungsi manajemen. Sistem manajemen agribisnis terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah upstream agribisnis atau input, yaitu kegiatan industri dan perdagangan yang menghasilkan suatu sarana produksi pertanian. Dapat berupa mesin traktor, pupuk, bibit, pestisida, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah on-farm agribisnis atau proses produksi, yaitu kegiatan menggunakan sarana produksi pertanian tadi untuk menghasilkan suatu bahan baku. Yang ketiga adalah downstream agribisnis atau output, yaitu kegiatan agroindustri dan agribisnis. Kegiatan agroindustri di sini adalah kegiatan pengolahan bahan baku tadi menjadi suatu barang setengah jadi dan barang jadi. Yang keempat adalah supporting institution atau jasa layanan pendukung yang terdiri dari perbankan, lembaga penelitian, dan lembaga penyuluhan. Yang kelima adalah manajemen, yaitu penerapan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, organisasi, pengarahan, koordinasi, dan evaluasi. Yang keenam adalah teknologi application, yaitu penerapan teknologi pada setiap subsistem agribisnis, seperti subsistem input, subsistem proses, subsistem output, dan subsistem jasa layanan. Yang ketujuh adalah outcome, yaitu hasil yang diperoleh dari konsumen yang dapat dijadikan sebagai feedback. Dapat berupa kepuasan konsumen yang didasarkan pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan konsumen. Didasarkan juga pada manfaat dan nilai yang diperoleh. Selanjutnya, saya akan membahas tentang fungsi-fungsi manajemen dalam agribisnis. Fungsi manajemen dalam agribisnis adalah usaha mencapai tujuan dengan cara yang terbaik,
misalnya dengan pengeluaran waktu dan uang yang paling sedikit, dan juga dengan penggunaan fasilitas yang ada dengan sebaik-baiknya. Terdapat 4 fungsi manajemen dalam agribisnis. Yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Yang kedua, organizing atau pengorganisasian. Yang ketiga, directing atau pengarahan. Dan yang keempat, controlling atau pengawasan. Fungsi yang pertama yaitu planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan tahap awal dari proses manajemen. Planning merupakan penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan, meliputi pemilihan dan penentuan tujuan organisasi, penyusunan strategi, kebijaksanaan, program, dan sebagainya. Sebuah perencanaan yang baik harus memiliki 6 unsur berikut, yaitu the way, the why, the where, the when, the who, and the how. Artinya, dalam merumuskan perencanaan atau planning harus bisa menjawab dari 6 pertanyaan berikut, yakni tindakan apa yang harus dikerjakan, apa sebabnya tindakan itu harus dikerjakan, di manakah tindakan itu harus dikerjakan, kapankah tindakan itu dilaksanakan, siapakah yang mengerjakan tindakan itu, dan yang terakhir, bagaimanakah caranya melaksanakan tindakan itu. Berikut adalah keuntungan dari sebuah planning atau perencanaan dalam manajemen agribisnis. Yang pertama yaitu kegiatan akan menjadi teratur dan bertujuan, meminimalkan tindakan-tindakan yang tidak produktif, membantu penggunaan suatu alat pengukuran hasil kerja, menyebabkan fasilitas-fasilitas yang ada dalam perusahaan dipergunakan dengan sebaik-baiknya, memberikan gambaran mengenai seluruh pekerjaan dengan jelas dan lengkap, dan yang terakhir memberikan landasan untuk pengawasan. Fungsi yang kedua yaitu pengorganisasian, yaitu mengelompokkan dan menentukan berbagai kegiatan penting dan memberikan kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, yakni penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Di dalam fungsi pengorganisasian tersebut merupakan tugas utama bagi seorang manajer agribisnis. Dan seorang manajer agribisnis harus dapat menetapkan para karyawan atau pekerja berdasarkan posisi yang tepat dan penggunaan sumber daya yang benar, sehingga tidak menyebabkan pemborosan sumber daya dalam proses pencapaian tersebut. Berikutnya, beberapa karakteristik umum dalam sebuah organisasi. Yang pertama yaitu terdiri dari sejumlah manusia. Kedua, mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, memiliki formalitas yang mengatur peran setiap orang. Fungsi yang ketiga yaitu pengarahan. Pengarahan dapat diartikan sebagai aspek hubungan manusiawi dalam kepemimpinan yang mengikat bawahan untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan pikiran dan tenaganya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut adalah tujuan dari sebuah pengarahan. Yang pertama, menentukan kewajiban dan tanggung jawab. Kedua, menetapkan hasil yang harus dicapai. Ketiga, mendelegasikan wewenang yang diperlukan. Yang keempat, menciptakan hasrat untuk berhasil. Yang kelima, mengawasi agar pekerjaan benar-benar dilaksanakan. Sehingga, pengarahan dalam manajemen meliputi usaha memimpin, mengawasi, memotivasi, mendelegasi, dan juga menilai. Dalam usaha agribisnis, baik usaha tani maupun proses fabrikasi atau agroindustri, masing-masing terdapat pimpinan atau manajer yang memberikan arahan terhadap karyawannya demi kelancaran penyelesaian tugas-tugasnya. Selain itu, pengarahan merupakan jantung dari proses manajemen dan harus didasarkan pada rencana organisasi yang baik, yang menentukan tanggung jawab, wewenang, dan evaluasi. Fungsi pengarahan juga dapat diartikan sebagai tugas untuk membuat organisasi tetap hidup, untuk menciptakan kondisi yang menumbuhkan minat kerja, kekuatan untuk bertindak, pemikiran yang imajinatif, dan kelompok kerja yang berkelanjutan. Fungsi manajemen dalam agribisnis yang terakhir yaitu pengawasan. Pengawasan merupakan salah satu
fungsi manajemen yang berupa pengadaan penilaian, dan bila perlu juga mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan ke jalan yang benar dengan maksud mencapai tujuan yang sudah digariskan semula. Pengawasan sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi atau perusahaan, karena pada dasarnya pengawasan manajemen adalah suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, dan mengambil tindakan koreksi untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan digunakan dengan cara yang paling efektif dan efisien. Berikut adalah langkah-langkah dalam mengadakan pengawasan. Yang pertama yaitu penetapan standar. Standar adalah kriteria untuk mengukur hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Biasanya standar dibagi dalam dua bentuk, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Standar kualitatif yaitu diukur bukan berdasarkan angka. Contohnya, standar tentang sistem pendistribusian. Dan standar dalam bentuk kuantitatif yaitu didasarkan pada satuan tertentu seperti jam kerja, unit, ongkos, pendapatan, investasi, dan sebagainya. Langkah yang kedua yaitu membandingkan hasil dengan standar. Hal itu digunakan untuk mengetahui seberapa jauh penyimpangan yang terjadi dan ditujukan untuk antisipasi dini terhadap risiko yang mungkin terjadi. Dalam sebuah fungsi pengawasan juga dilakukan tindakan koreksi. Tindakan ini ditujukan untuk memperbaiki dan menyempurnakan segala kegiatan, kebijaksanaan, serta hasil kerja yang tidak sesuai dengan rencana dan standarnya. Manajer dalam manajemen. Kita semua tentunya sudah familiar dengan sebutan manajer. Manajer adalah orang yang melakukan kegiatan manajemen sebagai perencana, pengorganisasi, pemimpin, dan pengawas. Manajer inilah yang bertanggung jawab secara langsung mengenai kegiatan yang dilakukan dalam suatu organisasi. Manajer ini dapat digolongkan berdasarkan dua cara, yaitu berdasarkan hierarki atau tingkatan manajemen dalam organisasi, dan juga berdasarkan kompetensi, yaitu berdasarkan bagian mana atau kegiatan apa dalam suatu organisasi yang manajer tersebut tanggung jawabkan. Nah, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah manajer berdasarkan hierarkinya. Pada tingkatan paling rendah, yaitu terdapat manajer lini pertama yang memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional secara langsung. Para manajer ini memiliki sebutan-sebutan yang berbeda tergantung dengan organisasi dan tempat mana ia bekerja. Misalnya, mandor di pabrik, kepala seksi di kantor administratif, supervisor, dan office manager. Satu tingkat di atasnya terdapat manajer menengah, yaitu manajer yang membawahi dan mengarahkan kegiatan-kegiatan para manajer lini pertama dan terkadang juga karyawan operasional. Para manajer ini seringkali disebut sebagai manajer divisi, manajer departemen, kepala pengawas, dan lain sebagainya. Kemudian pada puncak piramida terdapat manajer puncak yang bertanggung jawab atas keseluruhan manajemen organisasi. Pada manajer puncak ini terdapat kelompok kecil eksekutif yang terdiri dari direktur, presiden, wakil presiden, CEO, general manager, dan lain sebagainya. Berikut ini adalah contoh penerapan tingkatan manajemen. Di bagian paling bawah terdapat pegawai teknis sebagai karyawan non-manajerial. Kemudian di atasnya terdapat supervisor sebagai manajer tingkat pertama atau manajer lini pertama. Dan di atasnya terdapat manajer bagian atau manajer divisi seperti manajer personalia, manajer produksi, manajer keuangan, dan manajer pemasaran sebagai manajer tingkat menengah. Dan manajer tingkat puncaknya terdapat direktur dan wakil direktur. Tentunya perbedaan tingkat manajemen ini memiliki perbedaan fungsi. Ada dua fungsi utama manajemen, yaitu manajemen administratif dan manajemen operatif. Manajemen administratif ini lebih berurusan dengan perencanaan, penentuan tujuan, pengorganisasian, penyusunan personalia, dan pengawasan, sedangkan manajemen operatif lebih berurusan dengan kegiatan pengarahan
dengan memotivasi, supervisi, dan komunikasi dengan para karyawan. Setiap tingkatan manajemen selalu melaksanakan kedua fungsi ini, namun dengan porsi yang berbeda. Pada manajemen tingkat rendah, para manajernya lebih banyak melaksanakan manajemen operatif. Semakin tinggi tingkatannya, semakin banyak pula manajer tersebut terlibat dengan pelaksanaan fungsi manajemen administratif. Tetapi tidak ada satupun tingkatan manajemen yang hanya melaksanakan satu fungsi saja. Di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk organisasi agribisnis. Bentuk organisasi agribisnis tidak dapat dilihat dari ukuran maupun jenisnya, melainkan bentuk agribisnis dapat menggunakan salah satu dari bentuk-bentuk usaha yang ada. Sebelum kita memasuki lebih dalam, apa sih pengertian badan usaha? Badan usaha atau kita kenal dengan istilah perusahaan adalah suatu unit kegiatan produksi yang mengolah sumber-sumber ekonomi dan untuk menyediakan jasa atau barang bagi masyarakat dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan memuaskan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan 6M, yaitu yang pertama ada manusia atau man sebagai konsumen juga faktor utama dalam penggagas ide pokok. Yang kedua ada money atau uang, yaitu sebagai alat transaksi dan juga membayar gaji, upah, membeli bahan baku dan juga membeli peralatan lainnya. Yang ketiga ada materials, yaitu faktor utama untuk proses produksi. Yang keempat ada mesin atau mesin, yaitu agar mempercepat proses produksi dan juga memberi kelancaran pada proses produksi. Yang kelima ada methods atau metode, yaitu suatu kegiatan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna. Yang keenam ada market atau pasar, yaitu sarana manajemen yang penting untuk memasarkan produk kita. Yang kedua ada macam badan usaha, dibagi menjadi 4, yaitu berdasarkan lapangan usahanya, berdasarkan kepemilikan modalnya, berdasarkan tanggung jawab anggotanya, dan berdasarkan perbandingan penggunaan tenaganya. Berdasarkan lapangan usahanya dibagi menjadi 4, yaitu badan usaha pertanian, yaitu bergerak di bidang pengolahan tanah. Yang kedua ada badan usaha perdagangan, bergerak di bidang pembelian barang. Yang ketiga ada badan usaha industri, yaitu bergerak di bidang pengolahan mentah menjadi barang jadi atau setengah jadi. Yang terakhir ada badan usaha ekstraktif, yaitu usaha yang menggali, mengambil atau mengumpulkan kekayaan alam yang tersedia. Yang kedua ada badan usaha menurut modalnya, dibedakan menjadi 3. Badan usaha negara, yaitu seluruh modalnya dibiayai oleh negara. Yang kedua ada badan usaha swasta, yaitu seluruh modalnya dimiliki oleh pihak swasta. Yang ketiga ada badan usaha campuran, yaitu sebagian modal dimiliki oleh negeri dan sebagian modal dimiliki oleh swasta. Yang ketiga ada badan usaha berdasarkan tanggung jawab anggotanya, dibagi menjadi 2, yaitu badan usaha di mana pemiliknya bertanggung secara penuh terhadap seluruh harta bendanya. Yang kedua ada badan usaha yang di mana pemiliknya bertanggung jawab secara terbatas hanya pada harga bendanya saja. Yang keempat ada badan usaha berdasarkan perbandingan tenaga manusia dan tenaga mesin, dibedakan menjadi 2. Badan usaha padat modal, yaitu badan usaha dalam kegiatan produksinya lebih banyak menggunakan peralatan dan mesin-mesin daripada tenaga manusia. Yang kedua ada badan usaha padat karya, yaitu badan usaha yang kegiatan produksinya lebih mengutamakan penggunaan tenaga kerja manusia daripada tenaga mesin. Bentuk badan usaha. Bentuk badan usaha terdiri atas yang pertama, perusahaan perorangan. Perusahaan perorangan merupakan suatu perusahaan yang dimiliki, dikelola, dan dikendalikan oleh satu orang pemilik, dan modalnya pun berasal dari satu orang pemilik tersebut. Pemilik perusahaan juga tidak perlu membedakan antara kekayaan pribadi dan kekayaan perusahaan.
Tidak ada persyaratan khusus untuk mendirikan perusahaan perorangan. Hanya saja ketika ada kegiatan lapangan harus memiliki izin dari pemerintah daerah atau Pemda. Pada umumnya, modal untuk mendirikan suatu perusahaan perorangan sangat terbatas sehingga disebut usaha kecil. Contoh perusahaan perorangan yaitu toko pertanian, bengkel, dan warung. Yang kedua, persekutuan. Persekutuan merupakan suatu bentuk usaha yang terbentuk dari 2 orang atau lebih sebagai pemilik. Persekutuan ini dapat dibuat dengan perjanjian secara tertulis ataupun lisan. Akan lebih baik jika perjanjian tersebut dilakukan secara tertulis. Hanya saja, jika semakin banyak orang yang menjadi sekutu, maka semakin sulit untuk mengelola perusahaan tersebut. Perusahaan persekutuan dibagi menjadi 2, yaitu persekutuan firma dan persekutuan komanditer. Persekutuan firma merupakan perusahaan yang dijalankan oleh 2 orang atau lebih di bawah nama bersama dan didirikan tanpa adanya saham. Syarat menjadi anggota firma yaitu A. Memberikan atau menyerahkan seluruh atau sebagian kekayaannya untuk usaha tersebut, dan hal ini harus dicantumkan dalam akte pendirian. Para sekutu secara bersama-sama membuat akte pendirian dari badan usaha tersebut di depan notaris, didaftarkan di pengadilan, dan diumumkan di berita negara. B. Mempunyai tanggung jawab penuh termasuk kekayaan pribadinya terhadap semua perjanjian yang dilakukan firma. Yang poin C. Mempunyai kuasa penuh bertindak atas nama firma sehingga unsur paling penting yaitu unsur saling percaya. Jika suatu firma menderita kerugian dan kekayaan perusahaan tidak mampu memenuhi pembayaran hutang-hutangnya, maka kekayaan pribadi para sekutu ikut bertanggung jawab atas pembayarannya. Jika suatu firma memiliki keuntungan, maka keuntungan tersebut dibagi secara proporsional sesuai dengan banyaknya modal yang telah dimasukkan oleh masing-masing sekutu. Yang kedua, perusahaan komanditer atau komanditer Finanzcap, biasa disebut dengan CV. Persekutuan komanditer memiliki 2 sekutu, yaitu sekutu komanditer dan sekutu komplementer. Sekutu komplementer merupakan sekutu yang menjalankan atau memimpin perusahaan, sedangkan sekutu komanditer merupakan sekutu yang mempercayakan modalnya kepada sekutu komplementer dan tidak ikut serta dalam pengelolaan perusahaan. Sekutu komplementer bertanggung jawab atas hutang-hutang perusahaan, sedangkan sekutu komanditer hanya bertanggung jawab atas modal yang diberikan kepada sekutu komplementer. Yang ketiga, perseroan terbatas. Perseroan terbatas adalah sekumpulan dari orang-orang yang diberi hak dan diakui oleh hukum untuk berusaha atau untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Modal perseroan terbatas berasal dari saham-saham dari pemegang saham. Jadi kekayaan PT terpisah dari kekayaan pribadi dan kekayaan pribadi pemiliknya. Jika perusahaan masih memiliki hutang, maka pemegang saham bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi sebatas saham yang diberikan. Pendirian PT harus didukung oleh akta resmi dari notaris dan disahkan oleh Menteri Kehakiman. Akta yang telah disahkan tersebut harus didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan selanjutnya diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia. Perangkat organisasi dari PT terdiri atas: yang pertama, Rapat Umum Pemegang Saham atau RPUS. Yang kedua, Dewan Komisaris. Yang ketiga, Direksi. Yang keempat, jika perusahaan yang berbadan hukum PT tersebut melakukan kegiatan perbankan, maka perangkat organisasi di atas ditambah dengan Dewan Audit sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia. Pada PT dikenal dengan beberapa jenis modal, yaitu yang pertama modal dasar, yang kedua modal yang ditetapkan, yang ketiga modal yang disetor. Yang selanjutnya yaitu badan usaha milik negara atau biasa disebut dengan BUMN. BUMN merupakan badan usaha dan anak perusahaannya
yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara. Perusahaan negara berbentuk BUMN bisa berupa yang pertama, perusahaan jabatan atau perjan adalah perusahaan milik negara yang merupakan bagian dari sebuah departemen. Perjan tidak dipimpin oleh direksi, tetapi oleh seorang kepala. Status karyawannya adalah pegawai negeri sipil. Contoh dari perjan yaitu Radio Republik Indonesia. Yang kedua, perusahaan umum adalah perusahaan milik negara yang tujuan utamanya melayani kepentingan umum baik dalam hal produksi, konsumsi, maupun distribusi. Contoh, Perum Bulog dan Perum Pegadaian. Yang ketiga, perseroan terbatas atau persero adalah perusahaan milik negara yang terbentuk perseroan terbatas dengan tujuan untuk memperoleh laba. Contoh, perusahaan listrik negara atau PLN, Telkom, dan Perhutani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perusahaan daerah. Nah, perusahaan daerah adalah suatu perusahaan yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah. Perusahaan daerah didirikan dengan suatu peraturan daerah dan harus mendapatkan pengesahan dari instansi di atasnya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan daerah berdiri di daerah provinsi, maka yang mengesahkan adalah Menteri Dalam Negeri. Dan kalau misalnya perusahaan daerah berdiri di kabupaten, maka yang mengesahkan adalah gubernur. Dan khusus bagi daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pengesahan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia. Untuk selanjutnya adalah koperasi. Nah, teman-teman semua pasti tahu kan koperasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi adalah sebagian badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar azas kekeluargaan. Dan yang selanjutnya atau yang terakhir adalah yayasan. Nah, yayasan ini adalah suatu perkumpulan atau organisasi yang memiliki tujuan sosial, yakni meningkatkan kesejahteraan dan tidak mencari laba atau nirlaba. Dan pada umumnya, yayasan ini bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, untuk selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan bentuk-bentuk organisasi. Untuk yang pertama ada perusahaan perseorangan. Nah, kelebihannya itu 1, seluruh laba menjadi miliknya. Karena bentuk perusahaan perseorangan memungkinkan pemilik perusahaan untuk menerima 100% dari laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang kedua adalah kepuasan pribadi. Jadi karena pimpinan perusahaan perseorangan adalah seseorang atau pribadi, maka apabila ketika mendapatkan keuntungan, kepuasan tersebut hanya milik pemilik perusahaan. Dan yang ketiga adalah kebebasan dan fleksibilitas. Jadi pemilik perusahaan perseorangan tidak perlu berkonsultasi dengan orang lain dalam mengambil keputusan. Untuk yang keempat adalah sifat kerahasiaan. Jadi semua laporan keuangan atau semua informasi-informasi yang berkaitan dengan perusahaan perseorangan hanya diketahui oleh pemilik perusahaan semata. Jadi dengan demikian masalah tersebut tidak dapat dimanfaatkan oleh pesaing. Nah, kelemahannya yang pertama, tanggung jawab pemilik tidak terbatas. Jadi artinya seluruh kekayaan pribadi si pemilik perusahaan termasuk sebagai jaminan terhadap seluruh utang perusahaan. Yang kedua, sumber keuangan terbatas. Nah, karena pemiliknya hanya satu orang, maka usaha-usaha yang dilakukan untuk memperoleh sumber dana hanya bergantung pada kemampuannya. Yang ketiga, kesulitan dalam manajemen, karena semua kegiatan seperti pembelian, penjualan, pembelanjaan, pengaturan karyawan, dan sebagainya dipegang oleh seorang pimpinan. Ini lebih sulit apabila manajemen dipegang oleh beberapa orang. Dan yang terakhir adalah kelangsungan usaha kurang terjamin. Karena pemiliknya hanya satu orang, jadi
kematian pemimpin atau pemilik, bangkrut, atau sebab-sebab yang lain bisa menyebabkan perusahaan perseorangan ini berhenti. Untuk yang kedua yakni persekutuan komanditer atau CV. Nah, kelebihan dari CV adalah yang pertama modal yang dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, lebih mudah menerima suntikan dana dikarenakan badan usaha persekutuan komanditer sudah cukup populer di Indonesia. Yang ketiga, kemampuan manajemennya lebih besar. Dan yang keempat, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan perseroan terbatas atau PT. Nah, untuk kelemahannya adalah yang pertama, sebagian anggota atau sekutu di persekutuan komanditer mempunyai tanggung jawab yang tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Dan yang ketiga, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam terutama bagi sekutu pimpinan. Untuk yang ketiga yakni perseroan terbatas atau PT. Nah, kelebihan dari PT adalah yang pertama, tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin, sebab tidak tergantung pada beberapa pemilik. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah untuk memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Dan yang kelima, manajemen dan spesialisasinya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal secara efisien. Nah, kelemahannya adalah yang pertama, PT merupakan subjek pajak tersendiri. Yang kedua, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Dan yang keempat, PT dianggap kurang sekret atau kurang rahasia dalam hal dapur perusahaan. Hal ini disebabkan karena segala aktivitas perusahaan harus dilaporkan kepada pemegang saham. Yang keempat adalah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Kelebihan BUMN yang pertama adalah bisa membuka jasa pelayanan publik yang tidak mungkin dilakukan oleh pihak swasta. Yang kedua, mampu melayani kebutuhan masyarakat, baik barang atau jasa yang berhubungan dengan hajat hidup orang banyak secara adil. Yang ketiga, punya sumber pendanaan relatif lebih besar dari swasta. Yang keempat, jauh dari monopoli pihak swasta. Dan yang kelima, mudah mengadakan kerjasama baik dengan koperasi, swasta nasional, atau swasta asing. Nah, untuk kelemahannya yang pertama adalah sering alami kerugian karena sifat usaha yang mengutamakan kepentingan publik dibanding pertimbangan ekonomi. Yang kedua, apabila modal dari pinjaman luar negeri terlalu banyak dan sulit dibayar, maka tanggungan utang negara jadi semakin besar. Yang ketiga, BUMN yang maju pesat bisa menimbulkan persaingan tidak sehat dengan pihak swasta. Yang kelima adalah perusahaan daerah. Kelebihan dari perusahaan daerah adalah yang pertama, keuntungan perusahaan untuk pembangunan daerah. Dan yang kedua, kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan negara. Untuk kelemahannya yang pertama, pengelolaan BUMD sangat ditentukan oleh kemampuan keuangan daerah. Yang kedua, sejumlah besar aturan atau birokrasi dapat menghambat pengembangan BUMD. Dan yang ketiga, pengelolaan BUMD secara ekonomis sulit untuk dipertanggungjawabkan. Yang keenam adalah koperasi. Nah, kekurangan koperasi adalah yang pertama, prinsip pengelolaan bertujuan memupuk laba untuk kepentingan anggota. Yang kedua, anggota koperasi berperan sebagai konsumen dan produsen. Yang ketiga, dasar sukarela. Jadi orang yang terhimpun dalam koperasi atau masuk dalam keanggotaan koperasi berdasarkan sukarela. Yang keempat, mengutamakan kepentingan anggota. Nah, untuk kelemahannya yang pertama, keterbatasan di bidang permodalan. Yang kedua, daya saing lemah. Yang ketiga, rendahnya kemampuan tenaga profesional dalam pengelolaan koperasi. Dan yang terakhir adalah yayasan. Nah, kelebihan yayasan adalah yang pertama, membantu masyarakat dalam bidang sosial, kemanusiaan, dan keagamaan. Dan yang kedua, tidak mencari keuntungan. Untuk kelemahannya, terbatasnya dana-dana yang diperlukan untuk kepentingan yayasan.